Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poin News. Gelombang unjuk rasa yang menyuruhkan pencopotan Kapolri, reshuffle kabinet, serta penyingkiran geng Solo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai respon beragam. Namun tak sedikit pula pihak yang menyatakan bahwa seruan-seruan ini lebih didorong oleh motif politis jangka pendek daripada urgensi konstitusional. Ini seperti aksi politisasi ketidakpuasan elit yang dibungkus dengan keresahan rakyat, kata Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Saat dimintai tanggapan atas usulan pemakzulan Gibran, menurutnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran setelah ia dilantik sebagai wapres terpilih. Nah, pemilu sudah selesai, MK sudah memutus, KPU sudah menetapkan, bila ada keberatan, jalurnya adalah pengadilan bukan jalanan, ujar Agung. Desakan dari sejumlah purnawirawan TNI dan juga aktivis sipil untuk pemakzulan Gibran mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi MK yang sempat penuh dengan kontroversial, namun secara hukum Gibran telah resmi dan sah sebagai wakil presiden. Dan belum ada pelanggaran yang menjadi dasar impeachment. Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, menilai bahwa gerakan ini mencederai hasil demokrasi. Gibran ini dipilih oleh rakyat bersama Prabowo, kita tidak bisa sembarangan menghapus mandat rakyat hanya karena ketidaksukaan kelompok tertentu, kata Andi. Selain soal Gibran, desakan reshuffle juga ramai disuarakan, terutama terhadap menteri-menteri yang dianggap pro-Jokowi atau bagian dari yang mereka sebut dengan geng Solo ya. Namun, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, bukan hasil tekanan dari kelompok tertentu. Mendesak reshuffle itu hak rakyat, tapi yang menentukan adalah presiden. Jika ada yang ingin reshuffle dilakukan, seharusnya melalui kajian kinerja, bukan tekanan massa, ujar Aryo Seno Baskoro. Kemudian jubir PDIP desakan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini dicopot karena dinilai berpihak dalam pemilu 2024 juga mencuat. Namun hingga kini tidak ada temuan hukum ataupun keputusan DPR yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kapolri. Menurut pakar hukum tata negara Refli Harun, pencopotan Kapolri ini harus dilakukan melalui mekanisme DPR serta Presiden, bukan lewat dari persekusi opini publik ya. Kapolri bisa dievaluasi ya, tapi tidak bisa didesak demo seperti itu. Ini institusi hukum, bukan jabatan politik biasa, kata Refli dalam kanal YouTube-nya. Istilah geng Solo dipakai untuk menyindir kekuatan politik yang diasosiasikan dengan Presiden Jokowi dan lingkaran keluarganya. Namun tidak ada bukti hukum bahwa jaringan ini melakukan pelanggaran, apalagi korupsi struktural. Semua ini jadi bising karena ada upaya yang membuat musuh bersama bernama geng Solo. Padahal ini hanya narasi politik dari oposisi yang belum move on, kata analis politik Yunarto Wijaya. Desakan jalanan untuk mencopot pejabat tinggi negara bisa jadi refleksi kekecewaan publik, namun perlu dibedakan ya, mana yang didorong oleh hukum dan mana yang hanya bermain opini politik. Demokrasi Indonesia ini akan hancur bila proses konstitusional digantikan oleh logika dari massa ya. Nah, tuntutan agar Presiden Prabowo mereshuffle para menteri yang disebut sebagai bagian dari geng Solo mencuat dalam berbagai aksi unjuk rasa akhir-akhir ini dan forum elit sipil belakangan ini. Istilah ini merujuk pada para pejabat atau menteri ya yang dianggap dekat dengan Presiden Jokowi dan juga berasal dari lingkar kekuasaannya Kota Solo. Namun hingga kini desakan tersebut belum disertai bukti kinerja yang buruk. Pelanggaran etika maupun skandal hukum yang relevan dengan alasan reshuffle, jangan karena seorang berasal dari Solo atau dicap sebagai kroni, itu diskriminatif ya, tidak adil dan tidak berdasar. Kita seharusnya menilai pejabat publik ini berdasarkan kinerja bukan asal daerah ataupun hubungan pribadi, ujar pengamat politik Airlangga. Pribadi Kusman dari Universitas Airlangga, kemudian lebih jauh ya, desakan ini justru dianggap sebagai kontraproduktif terhadap agenda transisi kekuasaan yang mestinya ini kondusif. Nah, sejumlah analis memperingatkan bahwa terlalu seringnya opini reshuffle dengan dalih pembersih kelompok tertentu ini justru dapat menciptakan instabilitas internal di dalam kabinet. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dikenal sebagai rival politik keluarga Jokowi justru menyuarakan bahwa sikap ini lebih objektif. Kami mengingatkan publik jangan terjebak dalam gosip kritik kalau
Reshuffle ini kita semua ingin menteri bekerja lebih baik, tapi bukan berarti yang dari Solo ini otomatis disingkirkan. Ya ini pemikiran yang feodal dan tidak progresif, tegas Aryo Sono Baskoro. Kemudian juru bicara dari DPP PDIP, Presiden Prabowo sendiri belum menanggapi secara langsung isu reshuffle ini, geng Solo tentunya. Namun dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa kinerja menteri akan dievaluasi secara periodik dan bukan berdasarkan tekanan politik atau opini media sosial. Saya tidak akan mencopot atau mengganti menteri hanya karena tekanan. Saya nilai berdasarkan laporan kinerja dan juga kebutuhan nasional, kata Prabowo dalam rapat internal terbatas di Istana Bogor sebagaimana dikutip Tempo. Langkah ini menunjukkan bahwa presiden ini memahami dinamika politik namun tetap menjaga marwah konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang ya proporsional. Nah, reshuffle adalah alat strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sarana membalas dendam politik atau melayani opini publik sesaat. Selain itu, label seperti geng Solo hanyalah konstruksi naratif yang tidak memiliki bobot hukum dan justru dapat memecah belah masyarakat berdasarkan asal-usul daerah atau afiliasi politik personal.